Dari video sebelumnya, ketika mbak-mbak konsumen ini yang mengirimkan obat dan penerimanya tidak mendapatkan obat tersebut, yang awalnya berasumsi bahwa paket obatnya dilarikan sama si ojolnya, ternyata mbaknya salah orang dan mbaknya tidak teliti. Ya, harusnya di pick up di depan mbaknya baru dibawa paketnya, tapi dia tidak. Dan akhirnya ketika ojol aslinya datang, lihat keadaan nggak ada, dia cancel. Si mbak pengirim ataupun yang nerima menganggap bahwa ojolnya melarikan paket karena di cancel, dan yang punya akun akhirnya dilaporkan ke Gojek dan berujung tragis. Si ojolnya kehilangan pekerjaan alias PM, putus mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, dimanapun anda berada. Ya, ini kita akan bahas kasus dari video sebelumnya, kasus si Jonathan ya. Ya, kita kasihan ya ngeliat. Kenapa gue bilang kasihan? Yang seharusnya yang dia tidak perbuat, tapi dia yang kena getahnya. Ya, karena kesalahan itu mungkin ada dua hal. Tapi sebelumnya kita bahas kesalahannya, kita akan lihat dulu slide-nya seperti ini. Dari Kang Mas Dian ya, update kasus Jonathan yang disangka maling obat ini guys. Ini dari Chan 25 ya, Oktober. Yang ada ikutin cash obat di bawah Gojek kemarin nggak? Akunnya bukan dipakai ya guys. Jadi kakak ibu ini kena tipu sama oknum yang memanfaatkan keadaan. Tanpa ngecek, babi bu langsung nyamperin orang dengan atribut Gojek dan nanya, "Kamu Jonathan?" Nah, si oknum ini ngambil kesempatan dan bilang iya. Padahal Jonathan belum sampai. Pas si Jonathan ini sampai, nggak ada yang ngirim paket dan udah ditungguin nggak ada, makanya di cancel. Kalau ada orderan berjalan, nggak bisa diambil orderan lain. Kalau ada, karena kalau ada yang orderan berjalan, nggak bisa diambil dengan orderan lain. Nah itu chatnya di bawah. Ya, Dwi Ananda Putri 1709. Dengan segenap hati saya minta maaf atas kegaduhan yang telah saya buat, dan untuk Leon_26 saya benar-benar minta maaf karena telah merugikan pihak selaku ojol-ojol Gojek dan orang yang saya viralkan. Dan untuk ojol-ojol yang telah tega mengaku sebagai Jonathan dan mengambil paketku, semoga kamu banyak dapat hidayah karena telah merugikan banyak orang. Buat teman-teman, terima kasih banyak atas atensi, dukungan, dan semua doa baiknya untuk anakku. Semoga ini menjadi pelajaran buat aku ke depannya. Dan ini kata si Chan ya, dari si Chan 25. Dan info tambahan dari Ibu Dwinanda atas kasusnya, saat sudah diambil paketnya, HP kakakku mati. Emang udah low, jadi nggak cek lagi dan nggak ada pikiran apa-apa. Karena yang oknum itu sekilas wajahnya mirip. Jadi cash plus ya. Jadi pembelajaran buat kita semua atas cash tersebut. Nah, tapi apa kata netizen ya setelah kejadian ini? Kalau sampai ke PM bukan karena kesalahan ojol, wajib tuntut sampai akunnya aktif kembali. Awalnya empati, pas tahu kejadiannya aslinya toh terus terang kalau ke PM gimana? Tadinya gue empati gara-gara lihat anaknya dirawat di ICU, tapi kok lihatnya begini. Ya sebenarnya nggak semudah itu cash close. Bagaimana dengan nasib ojol? Dari Budi, banyak CS pesan gosen teledor, kemarin saya dapat gosen. Alamat Jalan Sirsak nomor 19, udah gitu doang. Nggak ada ciri-ciri, di chat, di telepon nggak bisa, diketok-ketok rumahnya nggak ada yang keluar. Akhirnya saya taruh di meja depan rumah dan ditulis hubungan saya bila saya salah kirim karena nggak ada respon. 2 jam orangnya telepon salah rumah. Terus saya ambil lagi paketnya, katanya kirimnya ke orang nomor rumah 8 HU nomor 18 nomor 8 bukan nomor 19. Itu katanya ikutin Google Map. Terus saya kasih tahu Bumi Saka nomor rumah tersebut nggak ada di Google Map. Ditulis not di rumah nomor 8 pagar coklat ada pohon belimbing. Dan kali gitu jadi kayak gini, orangnya diam aja, dia yang salah. Ya kan? Ada lagi ya, kenapa setiap ada kejadian pasti ada pembelajaran? Maksudnya gimana sih? Aku juga bingung karena baru bangun.
kronologisnya emang seperti itu. Dan ojolnya kena PM, bahaya banget tuh ya, dia yang teledor, orang lain yang kena imbasnya ya. Seperti itu, ngasih Google Map alamatnya nggak ada, masuk gang-gang ya. Pengiriman di Jakarta emang kayak gitu, masuk gang-gang, karena kalau di kampung-kampung ke dalam yang nggak bisa masuk mobil, itu orang nanya RT berapa, RW berapa, tidak ada yang nanya nomor rumah. Dan juga alamat di Jakarta sepanjang jalan, alamat itu tidak berurutan, nomor kacau ya. Ini seharusnya nih ya, ini untuk para aplikator bekerja sama dengan pemetaan DKI kota, itu tolong diurutkan alamatnya, nomor rumah. Misalnya ya, jalan ini, jalan Soekarno Hatta, nomor 1 sampai 100 itu berurutan, atau kanan kiri ya, misalnya di kanannya ganjil, kirinya digenap. Di si ojol-ojol ini nggak bingung mencari, bahkan nomor 1 langsung nomor 5, nomor 5 langsung nomor 200, terus lagi nomor 300, lompat-lompat, nomornya nggak beraturan. Ini mengakibatkan banyaknya salah-salah alamat. Nah, seperti kejadian ini ya, ternyata yang ngambil ada oknum ya, mungkin ojol-ojol stres yang nggak dapat uang, lihat obat bagus, dan dia dipanggil-panggil sama mbaknya pengen buru-buru karena di SPBU kan, di Vivo Cideng, dipanggil ojolnya, dia iyain, pada bukan, lalu diambil obatnya dijual. Yang aslinya datang, lihat mobilnya nggak ada, kecuali ngambilnya di kantor, di rumah, apartemen, di mall, di toko, di rumah sakit, atau di toko obat, di apotek. Nah, nggak apa-apa. Ini pembelajaran ya buat mbak-mbaknya nih. Apabila KPM nih ya, mbak yang tadi ini wajib lah ya, wajib datangi kantor Gojek untuk memulihkan akun yang di PM ini. Kenapa? Dengan bikin laporan, dengan memviralkan kasus, dengan bikin status sendiri di media sosial seperti di Threads, di X, Twitter, ataupun dimanapun, atau Instagram, mengakibatkan ojol-ojol yang nama Jonathan ini kehilangan pekerjaan ya. Jangan sampai dia tuh kehilangan pekerjaan gara-gara mbak, hanya gara-gara obat yang mahal. Tapi yang lebih mahal adalah dia kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencari uang dengan menjadi ojol-ojol. Atau mungkin dia kerjanya cuma ojol-ojol aja mbak, atau mungkin dia nggak bisa joget-joget seperti Duren Sawit ya, nggak bisa bikin konten, ataupun dia joget-joget surfboard, dia nggak bisa nyari uang seperti itu, dia cuma di ojol tok, akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Bagaimana mbak ya? Harusnya dia joget-joget TikTok seperti Duren Sawit atau surfboard mbak, biar bisa dapat uang ya. Semoga akunnya dipulihkan kembali bila seandainya akunnya ke PM. Oke, permasalahan ojol selalu ada setiap harinya, akan saya bahas terus ya. Suka jalanin, nggak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.